Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pemuda yang karena dosanya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat murka, bahkan sampai mengusirnya. Akan tetapi pada akhirnya ternyata Allah ridho kepada pemuda tersebut. Lalu apakah dosa dari pemuda tersebut sehingga sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teramat murka? Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, di dalam kitab Duratun Nasihin karya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khubawi dikisahkan ada seorang pemuda Madinah yang pekerjaannya adalah sebagai penggali kubur. Pemuda ini gemar mencuri barang-barang berharga yang dikuburkan bersama mayat. Tindakan ini ia lakukan ketika keluarga jenazah telah meninggalkan kuburan tersebut. Dia menggali kuburan itu untuk mengambil barang-barang berharga yang ikut dikuburkan bersama mayat tersebut. Dia akan mengambil kafan kain mayat jika kain itu dianggap berharga. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, pada suatu hari dia menggali kubur untuk jenazah seorang gadis nan cantik jelita. Begitu suasana sepi, ia menggali kembali kuburan gadis itu. Ia ambil kain kafannya. Matanya nanar melihat indahnya tubuh sang gadis. Karena tidak tahan, ia pun kemudian melampiaskan syahwatnya kepada mayat tersebut. Usai menggauli mayat itu, pemuda ini sangat gelisah. Ia merasa dikejar-kejar dosa. Kemudian ia pun datang ke masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Sesampainya di sana, ia pun bertemu dengan Umar bin Khattab. Setelah mengucapkan salam kepada Umar bin Khattab, ia bertanya dengan cemas dan hati-hati, "Apa pendapat Anda jika ada seseorang yang berzina?" tanya pemuda itu. Mendengar pertanyaan pemuda itu, Umar pun menjawab, "Jika dia sudah menikah, maka ia dihukum rojam sampai mati. Jika ia belum pernah menikah, maka akan dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun, jawab Umar tegas. Lalu bagaimana jika seseorang itu menzinai mayat dan ia belum menikah? Tanya pemuda itu sejurus kemudian. Mendengar pertanyaan pemuda tersebut, Umar pun terdiam. Bulu kuduknya bahkan sampai berdiri mendengar pertanyaan pemuda tersebut. Sungguh keterlaluan. Saya tidak bisa membayangkan sebesar apa dosanya. Siapa gerangan orang yang melakukan perbuatan keji seperti itu? Tanya Umar bin Khattab dengan gusar. Kemudian pemuda itu dengan wajah tertunduk menjawab, "Saya sendiri, wahai Umar. Apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku?" Sang pemuda mulai bimbang. Mendengar jawaban dari pemuda tersebut, Umar terdiam. Ia pun lalu masuk ke dalam masjid dan ia menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di masjid heran melihat kondisi Umar yang demikian itu. Setelah mengucapkan salam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Umar, apa yang membuat dirinya bersedih seperti itu? Kemudian Umar menjawab, "Ya Rasulullah, di luar
saya bertemu dengan seorang pemuda yang membuat bulu kuduk saya berdiri, dan ia ingin bertobat dari dosanya, jawab Umar. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Umar bin Khattab untuk mengajak pemuda tersebut masuk ke dalam masjid. Sang pemuda kemudian masuk ke dalam masjid sambil menangis terseduh-seduh, sehingga membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penasaran. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai pemuda, mengapa engkau menangis?" Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pemuda tersebut menjawab dengan suara berat, "Ya Rasulullah, aku terlalu banyak dosa. Aku takut jika Allah akan marah kepada aku, ya Rasul." Jawab pemuda itu, "Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu, atau engkau membunuh orang yang tidak bersalah?" Tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Tidak ya Rasulullah, saya tidak pernah melakukan kedua perbuatan itu," jawab sang pemuda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha menghibur anak muda itu. "Ketahuilah olehmu, wahai anak muda, Allah akan mengampuni dosamu sekalipun dosamu sebesar 7 kali lipat langit dan bumi." "Apakah dosamu sebesar kursi?" tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pemuda itu menjawab, "Ya Rasulullah, dosaku lebih besar dari itu." Jawab pemuda itu, "Apakah sebesar ars?" tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penasaran. "Ya Rasulullah, saya kira dosaku lebih besar dari itu," jawab sang pemuda di tengah isak tangisnya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai pemuda, sebenarnya dosa apa yang kau lakukan? Coba kau katakan kepadaku," pinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Rasulullah, sungguh saya malu untuk mengatakannya," jawab pemuda itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh pemuda tersebut untuk menceritakan sejujurnya dosa apa yang sebenarnya telah dia lakukan. Kemudian pemuda itu terdiam, kepalanya menunduk melihat lantai masjid. Kemudian ia mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang telah ia perbuat. "Ya Rasulullah, 7 tahun saya bekerja sebagai penggali kubur. Suatu ketika ada mayat kaum Ansor. Ia masih gadis dan sangat cantik. Secara diam-diam saya menggali kuburannya, lalu kubuka kain kafannya. Awalnya saya ingin meninggalkannya, tetapi syahwat saya bergelora. Maka kulampiaskan syahwatku dengan menzinai mayat itu sampai puas. Setelah itu saya tinggalkan begitu saja. Ketika beberapa langkah saya hendak pergi meninggalkan kuburan itu, tiba-tiba mayat itu bangkit dan berkata, 'Sungguh celaka engkau, wahai pemuda. Apakah engkau tidak malu kepada Tuhan yang kelak membalasmu di hari kiamat? Pada saat semua orang dituntut balas, engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku,' kata mayat wanita itu. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, mendengar pengakuan pemuda itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung sangat marah, sangat murka kepadanya. Dan seketika itu ia berdiri dan berkata, "Wahai pemuda fasik, tempatmu memang pantas di neraka. Keluarlah dari tempat ini," seru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan marahnya. Kemudian sang pemuda pun keluar dengan hati yang hancur dan jiwa tak bersemangat, jiwa yang gundah gulana. Tak ada harapan baginya untuk mendapatkan pengampunan dari dosanya. Padahal sebenarnya ia ingin bertaubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Kemudian ia terus melangkah tanpa tahu arah dan tujuannya. Setelah pemuda itu pergi, Nabi kemudian ingin mendengar petunjuk langsung dari Allah tentang peristiwa yang baru saja beliau dengarkan. Di sisi lain, pemuda itu kemudian pergi menyendiri dalam sebuah gua di gunung. Di sana dia menangis, menyesali segala dosa-dosanya dan berdoa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersumpah tak akan keluar dari gua sebelum Allah memaafkannya dan menyampaikan ampunannya itu lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah 40 hari, tubuh dan wajah pemuda itu berubah drastis. Selama di dalam gua dia hanya bertahan hidup dengan makanan yang dia temukan di dalam gua. Ia selalu berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya Nabi Adam dan Hawa, jika telah Engkau ampuni, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun jika Kau menolak tobatku ini, bakarlah aku ini di dunia dan bebaskan aku dari siksa di akhirat, karena sungguh aku tidak akan sanggup menerima siksamu di akhirat kelak. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, mendengar doa yang tulus dari hati pemuda tersebut, kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Jibril pun menemui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Jibril berkata, wahai Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu dan Allah bertanya kepadamu, apakah engkau yang menciptakan makhluk? Tanya malaikat Jibril. Rasulullah menjawab, Allah yang menciptakan diriku dan semua makhluk. Jawab Rasulullah. Apakah engkau yang memberikan rezeki kepada mereka? Tanya Jibril. Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya. Jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah engkau yang menerima taubat mereka, ataukah engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka? Tanya malaikat Jibril. Maha suci Allah yang maha memberi pengampunan. Jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Jibril berkata, wahai Muhammad, Allah berfirman, maafkanlah hambaku karena aku telah mengampuninya, kata malaikat Jibril. Kemudian turunlah ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat kepada Allah lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedangkan mereka mengetahuinya. Quran surat Ali Imran ayat 135. Selanjutnya, setelah turun ayat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil pemuda tersebut dan memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya dan menerima tobatnya. Tak lama kemudian, pemuda itu pun akhirnya meninggal dunia dalam husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dari kisah di atas dapatlah kita mengambil sebuah pelajaran bahwasannya sebesar apapun dosa yang kita perbuat, jangan sampai kemudian kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu optimis dan selalu berusaha untuk menjauhi dosa-dosa yang dapat menjerumuskan kita dalam kehancuran. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.